Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adha Danang Syafa, NIM 195900178 dari Prodi Penjas kelas E angkatan tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi yang berjudul Perkembangan Masa Bayi dari tugas mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Langsung saja, apa itu perkembangan masa bayi dan isinya apa saja. Kita langsung saja buka PowerPoint-nya. Oke, ini adalah halaman pertama. Di situ ada judul perkembangan masa bayi. Setelah itu ada nama mata kuliahnya perkembangan masa didik, serta ada di bawah ada identitas saya. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Oke, di sini ada yaitu perkembangan, ada 6 bisa dikatakan 6 bab ya dari materi-materinya. Yang pertama yaitu ada perkembangan bayi neonatal, yang kedua yaitu ada arti tangis bayi, yang ketiga yaitu ada refleks-refleks pada bayi, yang keempat ada tugas-tugas perkembangan, yang kelima ada perkembangan masa bayi, dan yang keenam yaitu ada implikasi di bidang pendidikan. Kita lanjut ke perkembangan bayi neonatal. Nah, apa itu perkembangan bayi neonatal? Neonatal merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada bayi. Kehidupan pertama yang dialami oleh bayi tersebut biasanya pada usia 28 hari. Bahasa sederhananya yaitu neonatal adalah di mana bayi pertama kali keluar dari rahim seorang ibu. Nah, lanjut. 3 ciri bayi neonatal. 5 ciri bayi neonatal. Yang pertama yaitu ada merupakan periode tersingkat. Nah, maksudnya gimana? Masa ini dimulai dari kelahiran dan berakhir pada saat bayi menjelang 2 minggu. Periode terbagi menjadi 2, yaitu periode partunate. Nah, partunate ini merupakan di situ mulai saat kelahiran ya, sampai antara 15 sampai 30 menit sesudah kelahiran. Maksudnya di sini yaitu periode ini bermula dari keluarnya janin dari rahim seorang ibu dan berakhir setelah tali pusar dipotong dan diikat. Yang kedua yaitu periode neonate. Periode neonate merupakan periode di mana dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai sekitar akhir minggu kedua dari kehidupan pasca matur. Maksudnya di situ kelahiran. Nah, di sini bayi sudah menjadi individu terpisah, mandiri, dan bukan lagi parasit. Selanjutnya, yang kedua yaitu terjadi penyesuaian radikal. Penyesuaian radikal yakni peralihan dari lingkungan dalam ke lingkungan luar. Semua peralihan memerlukan penyesuaian diri bayi. Ada bayi yang mudah menyesuaikan diri, namun ada yang mengalami kegagalan. Selanjutnya nomor 3, masa terhentinya perkembangan. Nah, maksudnya apa? Pertumbuhan dan perkembangan pesat yang terjadi pada pranatal tiba-tiba terhenti pada kelahiran. Seringkali terjadi kemunduran, misalnya berkurangnya berat badan dan kecenderungan kurang sehat dibandingkan pada saat dilahirkan. Di sini maksudnya apa? Ya, di situ biasanya sedikit kemunduran tersebut berlangsung beberapa hari sampai seminggu setelah kondisi bayi. Setelah itu kondisi bayi itu mulai meningkat lagi pertumbuhannya. Selanjutnya yang keempat yaitu pendahuluan dari perkembangan selanjutnya. Nah, maksudnya perkembangan bayi yang baru lahir dapat memberi petunjuk tentang apa yang dapat diharapkan akan terjadi. Yang kelima yaitu merupakan periode yang berbahaya. Nah, maksudnya bayi neonatal merupakan periode yang berbahaya baik secara fisik maupun secara psikologis. Secara fisik,
bayi sulit melakukan penyesuaian radikal sehingga dapat menyebabkan kematian. Secara psikologis, masa bayi merupakan saat terbentuknya sikap dari orang-orang yang berarti bagi bayi. Ada di situ perubahan sikap yang relatif antara sebelum lahir dan sesudah lahir, tergantung dari mudah sulitnya penyesuaian antara bayi dan orang tua. Selanjutnya, penyesuaian bayi neonatal. Yang pertama yaitu ada suhu. Perubahan suhu di dalam rahim, suhu tetap yaitu 100 derajat Fahrenheit. Sedangkan di rumah sakit atau di rumah berkisar 60 derajat Fahrenheit atau sampai 17 derajat Fahrenheit. Nah, jadi kenapa di situ kok bayi-bayi yang di situ seringkali dipakaikan baju-baju yang di situ tebal dan hangat. Nah, disinilah untuk menyesuaikan dulu. Setelah berumur sedikit, umur mungkin setengah tahun, 1 tahun, di situ bayi sudah bisa bisa menerima udara dingin, hawa dingin, tapi nggak terlalu derajatnya nggak terlalu rendah. Jadi karena untuk penyesuaian butuh waktu lama. Yang kedua yaitu nafas. Bernafas bila tali pusat diputus, bayi mulai harus bernafas sendiri. Jadi ketika tali pusatnya diputus, otomatis seharusnya bayi bisa bernafas. Bayi bisa bernafas, menangis. Kalau nggak ada reaksi itu ya dikatakan berbahaya, bahkan bayi bisa sampai meninggal. Yang ketiga yaitu ada pembuangan. Pembuangan alat-alat bayi mulai berfungsi segera setelah dilahirkan. Sebelumnya pembuangan dilakukan melalui tali pusat. Yang keempat yaitu ada hisap dan telan. Menghisap dan menelan, bayi harus memperoleh makanan dengan jalan menghisap dan menelan. Tidak lagi memperoleh dari tali pusar. Refleks ini belum berkembang sempurna pada waktu lahir, dan bayi seringkali tidak cukup memperoleh makanan yang diperlukan sehingga berat badannya menurun. Selanjutnya yang ketiga yaitu kondisi yang mempengaruhi penyesuaian pasca natal. Apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama yaitu ada jenis persalinan, termasuk salah satu jenis penyesuaian bayi pasca natal. Ada 5 macam jenis persalinan, yakni alamiah atau spontan, sungsang, melintang, menggunakan bantuan alat, atau pembedahan jasar. Yang kedua yaitu lamanya periode kehamilan, hanya sedikit bayi yang dilahirkan secara tepat 280 hari setelah konsepsi. Yang ketiga yaitu pengalaman yang berhubungan dengan penyesuaian dapat mempengaruhi penyesuaian bayi pasca lahir, yakni seberapa besar ibu terpengaruh obat-obatan selama proses persalinan dan mudah atau sulitnya bayi dapat bernafas. Yang kelima yaitu sikap orang tua dapat mempengaruhi penyesuaian bayi pasca natal. Yang kelima yaitu lingkungan prenatal yang sehat akan memberi penyesuaian yang baik pada kehidupan pasca natal. Di pihak lain, lingkungan prenatal yang ditandai oleh tekanan kuat yang dialami ibunya dan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan kesulitan penyesuaian bayi pasca natal. Selanjutnya, di sini ada kemampuan sensorik bayi neonatal. Yang pertama yaitu ada penglihatan. Penglihatannya, bayi neonatal tidak buta, tetapi bidang penglihatannya hanya kira-kira setengah dari bidang penglihatan orang dewasa, karena batang mata belum berkembang kecuali di sekitar fovea. Jadi kenapa bayi di situ yang baru lahir ya memang matanya masih hitam, di situ belum ada pinggir-pinggiran putih seperti saya, seperti orang dewasa lainnya. Ya, jadi perlu kalau nggak salah itu sekitar 2 bulan atau 4 minggu di situ bayi itu bisa benar-benar melihat secara sempurna. Selanjutnya yaitu ada pendengaran. Pendengaran secara normal berkembang selama 3 atau 4 hari pertama dengan keluarnya cairan amniotik yang menyumbat telinga tengah, sehingga bayi dapat menentukan arah datangnya suara dan dapat membedakan tinggi suara dan
identitas suara. Jadi kenapa ketika bayi di situ dipegang orang lain nggak mau, karena di situ bayi sudah eh, bisa menentukan identitas suara yang biasanya di situ sering terdengar dari seorang ibunya, ya bayi akan nyaman dengan ibunya. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu ada penciuman. Sel-sel penciuman pada bagian atas hidung sudah berkembang sejak lahir. Bayi dapat membedakan bau yang disitu terlihat dari usaha menghindari rangsang yang kurang menyenangkan dengan menangis, membalik-balikkan tubuh atau kepala, dan terlihat tenang bila membau rangsang yang menyenangkan. Biasanya bayi itu senang kalau mau makan, lahap dia. Jadi kalau bau makanan ini itu dia lahap. Selanjutnya yaitu pengecapan. Pengecapan dipengaruhi pembauan dan sel-sel pengecapan terletak di permukaan lidah dan di daerah pipi telah berkembang, sehingga pengecapan bayi telah berkembang. Bayi memberikan reaksi positif terhadap rasa manis dengan mengisap-ngisap, dan reaksi negatif terhadap rasa asin, asam dan pahit dengan menangis atau menggeliat-ngeliat. Selanjutnya yaitu kepekaan organik. Ya, kepekaan terhadap rasa lapar sudah sepenuhnya berkembang pada saat lahir. Ya, dan kontraksi-kontraksi lapar terjadi pada hari pertama. Pada saat itu juga bayi sudah merasakan rasa haus. Ya. Selanjutnya yaitu kepekaan kulit. Alat indera untuk perabaan, tekanan, dan suhu sudah berkembang pada saat lahir dan terletak dekat permukaan kulit. Jadi kepekaan rasa dingin itu lebih berkembang daripada kepekaan terhadap panas, karena memang di dalam rahim seorang ibu jelas lebih hangat daripada di luar rahim seorang ibu. Ya, selanjutnya materi yang kedua yaitu arti tangis bayi. Pada bayi yang baru lahir, tangis merupakan perilaku pertama yang wajar dan memiliki nilai sosial. Ya, karena kalau nggak nangis ya bahaya gitu kalau baru lahir. Biasanya menangis dimulai pada saat lahir dan segera sesudah dilahirkan. Nah, menangis pada waktu lahir ya, ini merupakan refleks murni yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang menyebabkan tali suara di situ bergetar. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk memompa paru-paru sehingga memungkinkan bayi itu bernafas dan memberikan oksigen yang cukup untuk darahnya. Lanjut ke poin ketiga, ya, refleks pada bayi. Refleks atau respon terhadap sesuatu yang terjadi secara otomatis dan tidak belajar, itu adalah refleks. Nah, seperti apa refleks pada bayi? Ya, kita ke slide selanjutnya. Yang pertama yaitu ada dua refleks pada bayi. Yang pertama yaitu refleks mempertahankan diri. Nah, refleks mempertahankan diri ya digunakan untuk menyesuaikan diri dari lingkungan bayi tersebut. Nah, apa aja di sini ada 6 yang terbagi menjadi 6. Yang pertama ada breathing reflex, yang kedua ada eye blink reflex, yang ketiga ada pupillary reflex, yang keenam ada rooting reflex, yang keempat ya, yang kelima ada sucking reflex, dan yang keenam yaitu ada swallowing reflex. Ya. Refleks yang kedua yaitu ada refleks primitif atau subkortikal. Ya. Refleks ini yaitu yang dikontrol oleh area subkortikal otak dan secara perlahan-lahan hilang pada tahun-tahun pertama kehidupan. Seiring cerebral cortex mengarahkan dan mengontrol perilaku pada bayi. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu Babinski reflex dan grasping reflex. Selanjutnya materi yang keempat yaitu tugas-tugas perkembangan. Tujuan dari tugas-tugas perkembangan di sini adalah sebagai pedoman bagi orang tua dan guru untuk meningkatkan motivasi dalam mempelajari hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menyiapkan anak dalam menghadapi harapan-harapan baru. Adapun tugas-tugas untuk perkembangan masa bayi ya ada tiga.
dari yang saya ketahui dan yang saya baca dari materi, yang pertama yaitu ada belajar makan makanan padat. Setelah itu yang kedua yaitu belajar berjalan, ya. Yang ketiga yaitu ada belajar berbicara. Ada satu lagi kalau nggak salah itu belajar menguasai alat pembuangan kotoran. Nah di situ masih kadang yang di situ umurnya masih di bawah 1 tahun, ya. Itu kan kadang-kadang masih dibantu untuk pipis, untuk apa, buang air besar, ya, seperti itu. Selanjutnya materi kelima yaitu ada perkembangan masa bayi. Nah, masa bayi berlangsung pada usia 0 sampai 2 tahun. Nah, di situ biasanya masih memakai ASI, air susu ibu. Nah, bila dihitung dari neonatal maka berlangsung dari 2 minggu sampai 2 tahun. Periode tahun pertama setelah bayi dilahirkan disebut periode tidur karena 88% waktunya bayi itu banyakkan digunakan untuk tidur, ya. Sedangkan 7% waktunya digunakan untuk makan, jadi reaksi yang positif, dan 1% digunakan untuk tingkah laku spontan bayi. Selanjutnya di sini ada 6 perkembangan masa bayi, ya. Yang pertama yaitu ada perkembangan fisik, ya. Yang kedua ada perkembangan intelijensi. Yang ketiga ada perkembangan emosi. Yang keempat ada perkembangan bicara. Yang kelima ada perkembangan terhadap orang dewasa. Yang terakhir yaitu perkembangan pola bermain. Selanjutnya yang terakhir, ya, yang materi ke-6 ada implikasi di bidang pendidikan. Nah, maksudnya di mana? Nah, pada saat bayi dilahirkan, mudah tidaknya bayi bernafas, setelah lahir juga mempengaruhi penyusuan diri. Bila terjadi gangguan dalam penyediaan oksigen untuk otak sebelum atau selama persalinan anoksia, ya maka bayi di situ bisa dikatakan meninggal. Andai kata hidup pun akan, ya, bayi menderita kerusakan otak sementara atau selamanya, walaupun baru nampak setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun pasca natal. Selanjutnya ya itu tadilah presentasi dari saya. Saya harap presentasi dari saya ini bisa Anda pahami dengan jelas, ya. Untuk para dosen bisa memahami presentasi dari saya. Dan sebelumnya saya minta maaf bila dalam presentasi saya ada salah kata dalam bertutur kata atau dari mimik muka saya, perilaku mungkin jarang senyum, ya. Ya, terima kasih. Apabila ada salah kata saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.